Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat pagi, siang, atau malam. Kami kelompok 7 dari kelas D 46CD yang beranggotakan saya sendiri, Aiswara Maurafira Aryawan. Nama saya Farhana Fauza. Nama saya Raden Ajeng Sidraisya. Dan saya Jessica. Kami ingin menunjukkan kepedulian kami terhadap peran warga negara dalam aspek hukum di era digital dengan mewawancarai seorang mahasiswa yang sudah bersama kami pada hari ini. Dengan adanya keterbatasan ruang dan waktu, sebelumnya kami minta maaf karena wawancara ini dilakukan secara online. Di zaman yang modern ini, hal-hal yang berbau digital sangat marak membantu kita. Namun ada kalanya kita sendiri sebagai pengguna berada dalam posisi yang bahaya akibat hal-hal ini. Tentu saja pengguna terbesar dalam era digital ini, terutama sosial media, adalah anak muda. Maka dari itu, langsung saja kita sambut tamu kita hari ini. Halo, selamat pagi Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum mulai kita kenal dulu kali ya. Bisa disebutin namanya siapa dari Jakarta. Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Nisa Dea Marsanda dan umur saya 22 tahun. Nah, KDM sebagai anak muda nih, menurut kakak apa sih pentingnya hukum di era digital ini? Terus peranannya apa aja? Pentingnya hukum di era digital, kalau saya ambil contoh ya, karena era digital ini kan kental banget dengan sosial media dan yang dimana semua orang itu, terutama anak muda itu berinteraksi dan saling sharing dan sebagainya. Membuat sosial media itu rentan banget dengan bahaya yang mengancam keamanan dan privasi pengguna. Maka kalau menurut saya juga hukum itu memiliki peran yang penting dan krusial. Dengan adanya hukum ini, maka dapat mengurangi potensi bahaya dengan adanya keterbatasan dan juga larangan yang dapat dibuat. Jadi kalau mau berbuat sesuatu di sosial media itu, apalagi mau berbuat yang hal aneh-aneh, itu lebih baik kita pikirkan dulu, kita melihat dulu ke depannya apakah ini akan merugikan orang lain dan juga diri kita, kayak gitu. Baik. Terus menurut KDM, apakah sejauh ini warga Indonesia sudah mematuhi hukum yang berlaku di dunia digital? Kalau dibilang sudah mematuhi atau belum, kalau menurut saya pribadi belum ya. Belum patuh dan juga masih kebanyakan orang tuh kayak takut, cenderung cuek, dan kebanyakan orang juga kayak nggak mau peduliin apa yang lagi terjadi di sosial media, apalagi kalau dalam urusan kayak gitu ya. Kayak misalnya kalau ngambil beberapa kasus itu kayak ada pencemaran nama baik, terus pelecehan seksual lewat sosial media atau secara online, dan juga yang paling sering adalah cyberbullying yang menurut saya di mana masih kebanyakan orang tuh kayak ngelihat, oh itu yang lagi terjadi, ya udah diem aja gitu. Bener banget sih, Kak. Sangat disayangkan tapi ya. Jadi karena masih belum patuh, menurut KDM nih, seberapa penting untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan digital? Contohnya kayak pembentukan undang-undang yang dapat mengatur penggunaan teknologi dan informasi di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting ya, karena menurut saya harus ada undang-undang yang resmi, tertulis dan konkret beserta hukuman yang sepadan agar warga sendiri, kita semua tuh lebih waspada dan pelakunya itu juga bakal dihukum lebih jerak lagi. Sehingga kalau dari saya sendiri sebagai warga Indonesia itu harusnya selalu berpartisipasi dalam dalam mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan digital seperti undang-undang yang baik dan tepat. Jadi kayak ya biar semua Indonesia. Oke Kak. Langkah-langkah yang harus diambil oleh warga negara untuk memperkuat lembaga hukum di Indonesia. Langkah-langkah ya. Kalau menurut saya yang pertama itu tentunya yang tadi saya sempat mention di awal, yaitu kita semua warga Indonesia itu harus ikut berpartisipasi untuk mendorong pemerintah
agar mereka tuh membentuk atau menciptakan undang-undang kebijakan digital yang baik. Lalu berikutnya itu kita semua harus lebih pintar lagi menggunakan sosial media dan berhati-hati khususnya dalam memposting sesuatu. Kayak jangan asal menyebar informasi pribadi atau menjelekkan nama orang lain. Lalu yang terakhir yang menurut saya paling penting itu adalah jangan takut dan jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang jika kita menjadi saksi atau korban dari ancaman atau bahaya di sosial media, agar oknum-oknumnya dan pelakunya itu bisa dihukum dengan tepat dan mereka nggak semudah itu untuk lolos kayak gitu. Nah, benar banget nih apa kata Kak Adem tadi. Jadi kita berharap semua warga Indonesia lebih berhati-hati lagi dalam era digital ini, serta lebih sadar dan patuh atas hukum. Baik, kalau begitu semua nggak terasa kita udah lumayan panjang ngobrol-ngobrolnya, udah dengar sharing dari KDM juga yang sangat bermanfaat. Sayangnya sesi tanya jawab ini cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih waktunya KDM. Ya, sama-sama. Sukses selalu kalian. Semangat. Ya, jadi itu sekian wawancara kelompok kami. Nah, kami kelompok 7 izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Guys. kasih.